Di jantung kawasan Asia Tengah, terdapat sebuah negara yang dipenuhi lanskap luar biasa, dan yang tak kalah penting, masyarakat yang sangat hangat serta ramah. Tempat ini bisa dibilang menawarkan salah satu gambaran paling jelas untuk memahami Asia Tengah. Sebuah negeri yang sangat misteri, sejarah, dan kisah-kisah tersembunyi. Inilah Uzbekistan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Uzbekistan. Saat ini, negara ini berdiri sebagai salah satu dari 7 negara Turki yang merdeka. Sekitar 30 tahun yang lalu, Uzbekistan memperoleh kemerdekaannya setelah melepaskan diri dari Uni Soviet. Dengan luas wilayah sekitar 447.400 km persegi, Uzbekistan merupakan negara yang sangat luas. Namun, sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun dan pegunungan, sehingga tidak semua daerah cocok untuk dihuni. Meski demikian, sekitar 35 juta orang tinggal di sini, menjadikannya negara dengan populasi terbesar di Asia Tengah. Kota yang paling terkenal di negara ini tentu saja adalah ibu kotanya, Tashkent. Bagi sebagian besar wisatawan, kota ini menjadi pintu masuk utama. Pada masa Uni Soviet, Tashkent merupakan pusat perdagangan yang sangat penting, dan pernah menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di seluruh Uni Soviet, setelah Moskow dan Saint Petersburg. Saat ini, kota tersebut dihuni oleh sekitar 3 juta penduduk. Uzbekistan adalah negara yang terkurung daratan tanpa akses ke laut, hanya memiliki sungai dan danau. Salah satunya adalah Laut Aral, yang dahulunya dikenal sebagai danau terbesar keempat di dunia. Seiring waktu, ukurannya menyusut secara drastis, berubah dari yang dulunya disebut laut menjadi badan air yang jauh lebih kecil. Ada hal menarik lainnya, Uzbekistan benar-benar merupakan negeri emas. Dan ini bukan sekedar ungkapan. Negara ini menempati peringkat keempat sebagai penghasil emas terbesar di dunia. Selain emas, Uzbekistan juga kaya akan sumber daya alam seperti uranium. Lahan suburnya menjadikannya termasuk 5 besar produsen kapas dunia. Ditambah lagi dengan keberadaan gas alam, minyak dan batu bara, semakin terlihat kekuatan ekonominya. Saat ini, Uzbekistan mengekspor berbagai sumber daya tersebut ke negara-negara seperti Cina, Kazakhstan, Rusia, dan Turki, sehingga menjadikannya negara yang relatif makmur di kawasan tersebut. Jika melihat sekilas sejarahnya, Uzbekistan pernah menjadi salah satu pusat kehidupan dan perdagangan terpenting di Asia Tengah. Negara ini berperan sebagai jalur utama di jalur sutra yang menghubungkan Cina dan Eropa. Perdagangan tersebut membawa pertukaran budaya yang membuat wilayah ini sangat hidup dan beragam. Kekayaan serta posisinya yang strategis menarik perhatian penguasa besar seperti Alexander Agung dan Genghis Khan. Bangsa Mongol khususnya meninggalkan dampak besar saat penaklukan mereka. Setelah era Genghis Khan, muncul penguasa besar bangsa Turkik Timur yang menguasai wilayah ini. Timur memiliki kecintaan yang tinggi terhadap seni dan budaya, serta mengundang para ilmuwan dan filsuf dari berbagai penjuru dunia ke Samarkand, menjadikannya pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Namun, pada abad ke-16, kejayaan jalur sutra mulai memudar, dan Uzbekistan pun menghadapi kesulitan ekonomi dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ekspansi Rusia. Pada akhirnya, memasuki abad ke-17, wilayah tersebut jatuh ke bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1917, kaum Bolshevik memasuki Tashkent dan mulai menegakkan pemerintahan mereka. Kemudian, pada tahun 1924, wilayah yang kini dikenal sebagai Uzbekistan resmi dimasukkan ke dalam Uni Soviet. Barulah pada tahun 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet, Uzbekistan kembali meraih kemerdekaannya dan muncul kembali sebagai negara Turkik yang berdaulat. Saat ini, masyarakatnya memiliki rasa bangga yang tinggi terhadap budaya dan sejarah mereka. Negara ini terbagi menjadi 12 wilayah administratif dan 1 republik otonom, yaitu Karakalpakstan, yang terletak di bagian barat. Selain Tashkent, kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand juga merupakan pusat budaya dan sejarah yang sangat penting. Secara geografis, Uzbekistan berbatasan dengan Afghanistan dan Turkmenistan di selatan, Kirgistan dan Tajikistan di timur, serta Kazakhstan di bagian utara dan barat. Untuk mencapai negara ini terbilang cukup mudah. Penerbangan dari Istanbul menuju Tashkent memakan waktu sekitar 4,5 jam. Bagi wisatawan, Uzbekistan memberikan fasilitas bebas visa hingga 30 hari. Namun, jika Anda berencana tinggal dalam jangka panjang, Anda akan membutuhkan izin tinggal sekaligus izin kerja. Tentu saja, mempelajari bahasa Uzbek sebagai bahasa resmi akan sangat membantu kehidupan sehari-hari. Meski demikian, bahasa Uzbek dan Rusia sama-sama digunakan secara luas.
Menariknya, jika Anda bisa berbahasa Turki atau Azerbaijan, Anda akan merasa cukup mudah untuk berkomunikasi karena adanya banyak kesamaan di antara bahasa-bahasa tersebut. Lebih dari 90% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Oleh karena itu, Uzbekistan juga dapat disebut sebagai negara Turki yang mayoritas Muslim. Walaupun memiliki tradisi yang kuat, Uzbekistan juga tergolong negara yang cukup modern. Masyarakatnya memiliki kebebasan dalam berpakaian serta menjalankan keyakinan mereka. Meskipun sebagian orang menganggap negara ini tidak aman karena letaknya yang dekat dengan negara seperti Afghanistan, anggapan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Faktanya, Uzbekistan justru dikenal sebagai salah satu negara yang paling aman dan nyaman untuk ditinggali di Asia Tengah. Ada hal menarik lainnya yang patut diperhatikan. Jika Anda memperoleh penghasilan dalam dolar Amerika Serikat, kehidupan di Uzbekistan bisa terasa sangat nyaman. Bahkan dengan menukar hanya 100 dolar, Anda sudah mendapatkan tumpukan uang Sum Uzbekistan, yang menunjukkan betapa besar daya beli uang Anda di sana. Salah satu hal pertama yang akan Anda perhatikan saat tiba adalah pasar-pasar yang ramai, bazar yang berwarna-warni, dan pasar tertutup yang khas, dan tentu saja, roti. Toko roti dapat ditemukan hampir di setiap sudut, dan orang-orang terus memanggang roti segar menggunakan oven tradisional. Anda akan menemukan berbagai rasa dan jenis roti yang mungkin belum pernah Anda coba sebelumnya, dan yang paling menarik adalah harganya yang sangat terjangkau. Roti khas Uzbekistan memiliki tekstur yang padat, kaya rasa, dan penuh bahan, sehingga jauh lebih mengenyangkan dan bergizi dibandingkan roti biasa. Bahkan pada suatu masa, roti ini dibawa ke medan perang untuk menjadi makanan para prajurit. Konon, roti tersebut dapat tetap segar dan layak konsumsi hingga 1 bulan lamanya. Setidaknya, itulah yang diyakini oleh para pembuat roti di sana. Rata-rata, satu toko roti mampu memproduksi sekitar 8.000 roti tradisional setiap harinya. Budaya kuliner di Uzbekistan sangat didominasi oleh hidangan berbahan dasar daging, dan harga daging sendiri tergolong murah. Sebagai contoh, Anda bisa menikmati satu tusuk kebab hanya dengan beberapa pound saja. Di pasar-pasar, para pedagang sering kali langsung menawarkan sampel gratis begitu Anda melakukan kontak mata. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan diri mereka terhadap kualitas produk yang dijual, sekaligus mengajak Anda mencicipinya sebelum membeli. Keramah tamahan merupakan ciri khas utama masyarakat Uzbekistan. Mereka dikenal sangat hangat, ramah, dan terbuka terhadap orang lain. Suasana pasar di sana bahkan bisa mengingatkan Anda pada pasar-pasar di Turki, yang luas, hidup, dan penuh karakter. Saat Anda berjalan menyusurinya, Anda akan melihat orang-orang tersenyum, dengan tatapan mata yang penuh rasa ingin tahu sekaligus kebaikan. Jika Anda berencana mengunjungi Asia Tengah, sangat disarankan untuk menjelajahinya bersama pemandu lokal. Wilayah ini sangat luas, dan kehadiran seseorang yang dapat menjelaskan budaya secara langsung akan memberikan pengalaman yang jauh lebih bermakna. Penduduk setempat juga dengan tulus senang menyambut wisatawan dari berbagai penjuru dunia, dan mereka seringkali mendekati Anda dengan sikap hangat dan antusias. Jika Anda berkunjung ke daerah pedesaan, jangan heran jika keluarga-keluarga di sana mengundang Anda masuk ke dalam rumah mereka. Nilai keramah tamahan di tempat ini sangat kuat. Mereka akan dengan senang hati menyajikan makanan dan membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri. Hidangan utama mereka biasanya berupa olahan nasi dengan daging yang mungkin terasa familiar bagi Anda. Kebiasaan lain yang juga umum adalah minum teh sepanjang hari, dari pagi hingga malam. Tidak hanya teh hitam, tetapi juga teh hijau. Minuman ini sering disajikan dengan tambahan lemon atau berbagai rasa lainnya. Perlu juga Anda ketahui bahwa daging kuda serta minuman fermentasi tradisional yang disebut kumis merupakan konsumsi yang umum di sana. Jika Anda diundang ke rumah seseorang, khususnya di apartemen, sudah menjadi kebiasaan untuk melepas sepatu di pintu masuk. Selain itu, di kota seperti Tashkent, jika Anda mampu berbahasa Rusia dengan baik, Anda akan merasa jauh lebih mudah menjalin hubungan dengan orang-orang karena bahasa tersebut digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada satu tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu iklim. Jika Anda berencana berkunjung pada pertengahan musim panas, sebaiknya dipikirkan kembali. Kota-kota seperti Tashkent, Bukhara, dan Samarkand dapat menjadi sangat panas dan lembab dengan suhu yang bisa melampaui 50 derajat Celcius. Untuk pengalaman yang lebih nyaman, berkunjung antara bulan Agustus hingga November biasanya menjadi pilihan yang lebih baik. Meski begitu, cuaca panas juga membawa keuntungan berupa melimpahnya buah-buahan segar dan kacang-kacangan yang semuanya dapat diperoleh dengan harga yang sangat terjangkau. Dikombinasikan dengan warisan jalur sutra yang kaya, Uzbekistan terus menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia, menjadikannya salah satu permata pariwisata di Asia Tenggara.
Di kota-kota seperti Bukhara, Tashkent, dan Samarkand, kehidupan di Uzbekistan tidak berhenti saat matahari terbenam. Malam hari dipenuhi dengan energi, dengan banyak tempat yang menawarkan hiburan sekaligus makanan lezat. Anda mungkin sedang duduk di restoran, menikmati hidangan, lalu tiba-tiba menyaksikan para penari Uzbekistan menampilkan tarian tradisional mereka, lasgi, di alun-alun. Dan sejujurnya, jika berbicara soal keindahan visual, tarian Asia Tengah seringkali mampu melampaui banyak gaya dari Eropa. Ada keanggunan yang begitu khas di dalamnya. Para penari terlihat meluncur di atas panggung layaknya angsa, mengenakan kostum tradisional berkilauan yang memantulkan cahaya di setiap gerakan. Dalam hal minuman beralkohol, tidak ada pembatasan yang berarti. Pada malam hari, Anda dapat menikmati vodka, whisky, atau minuman lain sesuai selera, baik untuk suasana santai maupun yang lebih meriah. Selain tempat-tempat tradisional, klub malam juga menghadirkan sisi kehidupan malam yang lebih intens. Masyarakat Uzbekistan benar-benar menikmati hiburan, dan terutama saat akhir pekan, klub-klub dipenuhi pengunjung. Namun di balik kehidupan yang semerak ini, terdapat kisah yang lebih dalam. Pada tahun 1966, ibu kota Tashkent dilanda gempa bumi dahsyat dengan kekuatan sekitar magnitudo 8. Dampaknya sangat besar, lebih dari 36.000 bangunan hancur dan lebih dari 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan gempa susulannya pun cukup kuat, mencapai magnitudo 7. Pada saat itu, penduduk setempat menggambarkannya seperti hidup di punggung unta yang marah. Meski demikian, pada tahun-tahun berikutnya, Tashkent dibangun kembali dengan dukungan besar dari Uni Soviet. Sistem metro pun dibangun, dan kota tersebut bangkit menjadi lebih modern serta tertata dibandingkan sebelumnya. Saat ini, sebagian besar rumah di Tashkent tergolong sederhana, umumnya berupa bangunan bertingkat rendah dengan 3 hingga 5 lantai. Banyak diantaranya dibangun setelah gempa tersebut. Apartemen biasanya berukuran kecil, sekitar 60 hingga 70 meter persegi, dengan hanya ruang tamu dan 1 kamar tidur. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terjadi hal yang tidak terduga. Setelah Rusia mengumumkan mobilisasi dalam konflik dengan Ukraina, ratusan ribu warga Rusia tidak hanya pindah ke negara seperti Turki, tetapi juga ke Uzbekistan. Lonjakan pendatang ini menyebabkan harga sewa meningkat tajam. Apartemen yang dulu terjangkau, kini bisa mencapai sekitar $500 per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya. Saat Anda berjalan di jalanan, ada satu hal lain yang langsung mencuri perhatian. Hampir setiap mobil yang terlihat adalah Chevrolet. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa merek ini mendominasi negara tersebut. Hal ini merupakan hasil dari kerjasama jangka panjang antara Uzbekistan dan Chevrolet untuk memproduksi kendaraan yang lebih terjangkau secara lokal. Akibatnya, jalanan hampir sepenuhnya dipenuhi mobil-mobil tersebut. Secara geografis, sebagian besar wilayah Uzbekistan dikelilingi pegunungan serta lanskap luas yang menyerupai gurun. Sebagian besar penduduknya masih tinggal di daerah pedesaan, di mana tradisi tetap kuat. Berkuda, olahraga tradisional, dan praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi masih terus hidup. Di wilayah-wilayah ini, daging memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada puluhan hidangan tradisional berbahan daging, bahkan termasuk daging kuda, yang sering dipadukan dengan nasi. Lemak hewan pun digunakan dalam pembuatan roti. Dan tentu saja, ada satu hidangan yang paling menonjol, yaitu plov khas Uzbekistan. Ini bukan sekedar hidangan nasi biasa. Makanan ini kaya rasa, mengenyangkan, dan biasanya berisi daging domba serta bahan seperti kacang polong, kismis, dan bawang putih. Namun pola makan berbasis daging yang berat ini juga memiliki dampak negatif. Di Uzbekistan maupun negara tetangganya Kirgistan, penyakit jantung serta gangguan pembuluh darah cukup umum, terutama di kalangan generasi tua. Di daerah pedesaan Anda juga akan menemukan hidangan tradisional lain yang disebut samsa, yaitu pastry dengan bentuk menyerupai cangkang kerang. Penduduk setempat jarang membeli roti atau makanan panggang dari luar. Sebaliknya, mereka membuat semuanya sendiri, seringkali menggunakan oven berbahan bakar bayu daripada gas. Metode memasak ini berperan besar dalam menciptakan cita rasa makanan Uzbekistan yang kaya dan otentik. Hampir setiap rumah memiliki oven tertutup untuk memanggang roti dan kue. Isi samsa pun beragam, mulai dari ayam hingga keju. Uzbekistan juga terkenal dengan karpetnya. Karpet buatan tangan khas Uzbekistan memiliki nilai tinggi dan diekspor ke berbagai belahan dunia. Dibuat dengan kesabaran serta keterampilan tinggi, produk ini dijual kepada wisatawan dengan harga yang relatif terjangkau jika dibandingkan dengan usaha pembuatannya. Jika Anda menyukai arsitektur bersejarah, maka kota Khiva adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Kota ini telah terjaga dengan baik selama lebih dari 6 abad. Berjalan di Khiva terasa seperti kembali ke masa lalu.
Hampir tidak ada bangunan modern di sana. Sebaliknya, para pengrajin lokal mempertahankan kehidupan mereka dengan menciptakan kerajinan tradisional yang selaras dengan suasana historis kota. Secara keseluruhan, Uzbekistan dianggap sebagai salah satu negara paling layak hidup di antara negara-negara Turki. Selain tidak memiliki garis pantai, negara ini menawarkan hampir semua yang diinginkan, terutama kehangatan dan keramahan yang tulus. Jika Anda menempuh jarak sekitar 2 jam dengan kereta dari Samarkand, Anda akan tiba di Bukhara, kota unik lainnya. Secara historis, kota ini merupakan salah satu dari 3 persinggahan terpenting di jalur sutra. Di sini Anda dapat menemukan salah satu menara tertua dan terbesar di dunia, yaitu Menara Kalyan, yang dibangun pada tahun 1127. Meskipun mengalami berbagai invasi, termasuk penaklukan Mongol, bangunan ini tetap berdiri kokoh hingga kini. Jika Anda pernah mengunjungi Rusia, Anda mungkin akan melihat beberapa kemiripan. Jalanannya lebar, luas, dan tertata rapi. Dengan wilayah yang besar dan populasi yang relatif kecil, kota-kota terasa lega dengan bangunan yang berjauhan. Dari segi arsitektur, banyak bangunan yang menyerupai gaya Rusia, dan di beberapa gang kecil, Anda masih dapat menemukan taman permainan era Soviet yang hampir tidak tersentuh. Seringkali terasa menarik bagaimana negara-negara bekas Uni Soviet memiliki kemiripan, seolah-olah mengikuti cetak biru yang sama. Di ibu kota, banyak papan tanda ditulis tidak hanya dalam bahasa Uzbek, tetapi juga bahasa Rusia. Bahkan bahasa Rusia masih memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat seperti toko buku, di mana bahasa tersebut sangat dominan. Bahasa Uzbek sendiri memiliki kemiripan dengan bahasa Turki. Sebagai contoh, yang dikenal sebagai Samsa di tempat lain, mungkin ditulis sebagai Somsa di sini. Meskipun negara-negara berbahasa Turki terpisah secara geografis, bahasa mereka tetap memiliki kedekatan. Oleh karena itu, jika Anda berpergian dari Turki ke negara seperti Azerbaijan, Uzbekistan, atau Kirgistan, Anda akan sering menemukan bahwa Anda masih dapat saling memahami, setidaknya sebagian. Saat berjalan di jalanan, Anda juga akan melihat banyak pedagang kaki lingki yang menjual berbagai barang di pinggir jalan. Uzbekistan kini bukan lagi negara yang tertutup. Beberapa jaringan besar dari barat mulai hadir di sini. Namun demikian, tidak semuanya sempurna. Di Tashkent, melihat anak-anak yang mengemis di jalanan bisa menjadi pemandangan yang cukup menyedihkan. Jika Anda duduk di suatu tempat untuk beberapa saat, mungkin ada yang mendekati Anda meminta uang. Terlihat jelas bahwa mereka dikirim oleh pihak tertentu, dan jika tidak mendapatkan apa-apa, mereka akan segera pergi. Untuk transportasi di Tashkent, metro memegang peranan penting. Sebagian besar masyarakat mengandalkannya untuk perjalanan sehari-hari. Sistem ini dibuka pada tahun 1977 sebagai jaringan metro pertama di Asia Tengah. Seperti banyak metro era Soviet lainnya, sistem ini dikenal dengan desain yang mencolok dan detail artistik yang tinggi. Setiap stasiun terasa seperti karya seni tersendiri. Untuk perjalanan antar kota, kereta menjadi pilihan yang paling umum. Petugas kereta biasanya adalah pria dengan seragam yang rapi dan terawat. Dari segi pendapatan, upah minimum di Uzbekistan berada di kisaran $320, sementara sebagian besar pekerja memperoleh sekitar $500 per bulan. Karena kondisi ini, banyak anak muda memilih untuk pindah ke Eropa atau Amerika Serikat demi mencari peluang yang lebih baik. Pada akhirnya, Uzbekistan menawarkan pengalaman yang sangat kaya, baik dari sisi kebudayaan maupun kuliner. Tempat ini mampu memuaskan rasa ingin tahu dan meninggalkan kesan yang mendalam. Namun untuk kehidupan jangka panjang, negara ini mungkin bukan pilihan termudah untuk membangun penghasilan tinggi. Demikianlah akhir dari pembahasan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.